7 langkah mengawal suara rakyat. 1. Pastikan saksi memegang model C1, D1, DA1, DB1, dan DC1 berhologram cetak, bukan tempel. Kedua, pastikan menempatkan saksi di tiap jenjang yang integritasnya teruji, tidak goyah digarap politik uang. Ketiga, pastikan mendokumentasikan dengan foto atau video dokumen rekap di tiap tingkatan. Keempat, waspadai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat eksekutif setempat yang punya kekuasaan menggerakkan jaringan para kepala desa dan camat. Kelima, waspadai potensi manipulasi suara secara masif di wilayah-wilayah yang homogen secara politik. Modusnya menambah jumlah suara secara signifikan. Keenam, kawal terus pergerakan kotak suara dari TPS mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Ketujuh, bantu aparat keamanan menjaga kotak suara di lokasi penyimpanan agar tidak disentuh oknum maling hingga usai PHPU di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, indikasi kecurangan surat suara terlihat dari hasil scan form C1 yang tercantum di laman Komisi Pemilihan Umum. Dua kubu pasangan Capres-Cawapres mengecam hal ini, meminta KPU dan Bawaslu segera menindaklanjuti indikasi kecurangan tersebut. Form C1 merupakan hasil scan data tempat pemungutan suara di sebuah wilayah usai penghitungan suara. Dari data di website Komisi Pemilihan Umum ada sejumlah data janggal, salah satunya di Kota Tangerang, Banten. Perolehan suara dua pasangan Capres-Cawapres tidak sesuai bila dijumlahkan. Hasil scan ini pun mengejutkan sejumlah pihak yang turut serta menjadi saksi dalam penghitungan suara dan akan menggelar rapat pleno perihal perbedaan data form C1 ini. Kondisinya di TPS 14 itu rame dan kemudian saya ngawasin di luar. Nah, pas ketika pemilihan ya hasilnya seperti itu. Untuk nomor urut 1 14 dan nomor urut 2 366. Nah, kami juga agak terkejut tiba-tiba keluar di Detikcom itu ada perubahan angka yang sangat signifikan ya, angka itu. Dan kita coba klarifikasi semalam, kita selesaikan sampai malam itu akhirnya sudah lapor dari tingkat KPPS, PPS bersama dengan KPU dan Panwas tentunya. Dua kubu pasangan Capres-Cawapres pun menanggapi serius bukti manipulasi data scan form C1 rekapitulasi suara Pilpres. KPU dan Bawaslu diminta menindak tegas pelaku kecurangan. Ujian bagi negara. Negara dalam konteks ini adalah penyelenggara. Penyelenggara itu KPU beserta dengan perangkat-perangkat keamanan yang meliputinya karena melakukan tindakan. Jangan pilih-pilih bulu. Jadi apabila ternyata benar ada kecurangan setelah terverifikasi dengan baik, ya lakukan tindakan. Transparansi hasil scan formulir C1 memudahkan untuk mengidentifikasi bentuk manipulasi suara. Namun, partisipasi masyarakat mengawal suara juga sangat diperlukan. Tim Liputan, Metro TV. Setidaknya ada 3 hasil scan form C1 di 3 provinsi yang dinilai janggal karena penjumlahan hasil suara yang tidak sesuai. Rinciannya masing-masing total suara pasangan Capres-Cawapres bila dijumlahkan tidak sama dengan total surat suara sah yang tercantum dalam kolom jumlah suara form C1. Di Kelurahan Kelapa II, Tangerang, Banten, perolehan suara Prabowo Hatta mencapai 844, sementara total suara sah hanya 380. Hal yang sama juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Total 127 suara sah, tidak sama dengan perolehan suara yang tercantum pada kolom kandidat Capres-Cawapres. Sementara di Cempaka Putih, Rawasari, Jakarta Pusat ada perbedaan 100 suara dari tulisan total surat suara sah yang tercantum untuk 2 kandidat Capres-Cawapres. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Ketik dan klik situs Komisi Pemilihan Umum. Akan muncul laman C1. Klik menu scan C1. Laman KPU akan memunculkan hasil penghitungan suara di tiap provinsi yang masuk ke KPU.
Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi. Pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Maka akan muncul laporan data C1 di setiap provinsi. Pastikan laporan C1 di tiap TPS Anda sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan.